Mari teman-teman kita berdoa mulai. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Sebelumnya bahas dulu. Yang pertama, Abhinawa. Ketiga, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita akan melakukan eksperimen terlebih dahulu ya, biar otak kita pulih kembali setelah pembelajaran. Udah mulai ya? Kelas, boom, kelas, boom, boom, Edi. Pagi ini kita akan belajar gaya dan hukum Newton. Kita akan menjelaskan tujuan kita belajar pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu untuk mendefinisikan konsep gaya. Apa sih itu gaya? Yang kedua untuk membedakan gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Dan yang ketiga untuk menjelaskan hukum Newton tentang gerak. Yang pertama masuk gaya. Apa itu gaya? Teman-teman sudah pada tahu belum? Apa itu gaya? Sudah pada tahu ya? Mungkin perlu diingat kembali. Nah ini gaya yang membaca ya. Ini banyak bisa minta tolong bacain. Ya, makasih ya Mbak. Benar, gaya adalah perkembangan tarikan atau dorongan. Kalau Mbak megang buku ini, namanya gaya Mbak? Tantrum. Ya, kalau Mbak diem, gaya Mbak? Enggak. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan, bentuk gerak, itu namanya gaya. Kemudian, pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya menyebabkan gerak benda dia menjadi bergerak. Contohnya, bola kan awalnya dimanja nih tanpa kita gerakin kan, tapi ketika kita tendang bola akan bergerak. Nah itu jadi kita dapat menyebabkan benda dia menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah dan kecepatan benda. Sama halnya nih ketika kita main bola, kan sih ketika kita menendang arah dan kecepatan bola, kecepatan bola akan berubah kan. Dan yang ketiga, gaya dapat merubah bentuk benda. Ini contohnya, misal kalian ingin bikin donat, kan dari adonan nih, dari adonan yang bentuknya belum berbentuk, terus kemudian kalian bentuk bulat kan. Nah itu juga namanya gaya. Gitu. Sampai sini paham ya teman-teman? Berapa itu hukum Newton? Ada berapa? Ada 5? Benar? Benar nggak? Jadi hukum 1 Newton itu resultan gayanya 0. Jadi dia tidak melakukan gerak apapun. Dia diam di tempat. Dia mempertahankan keadaan diamnya. Contohnya ini ada mobil yang semula diam, kemudian bergerak. Ketika mobil bergerak kan kita awalnya dimanja nih. Ketika mobil bergerak otomatis kita bakal ke depan dan mempertahankan posisi kita nggak? Nggak mungkin kalau mobil bergerak kalian menjatuhkan diri gitu aja, ya kan? Makanya itu ketika kita mempertahankan diri untuk nggak jatuh, nah itu namanya hukum 1 Newton. Ada uang nih, terus ada botol. Ketika kita tarik dengan sangat cepat, apakah botolnya akan bergerak? Tidak. Bisa dibuktikan? Tidak ada teman-temannya. Sudah ditariknya? Cepat ya? Cepat. Kalian tahu kan botol ini bergerak? Berarti botol ini mempertahankan keadaan diamnya di sini. Gitu. Ketika terdapat resultan gaya yang berbeda, maka benda tersebut akan mengalami patah. Terlihat nggak? Lihat ya teman-teman. Dari sini kita ketahui bahwa ada sebuah benda yang ditarik ke kanan dengan kekuatan gayanya 10, ditarik ke kiri dengan kekuatan gayanya 4, sedangkan benda itu memiliki berat 5 kilo. Jadi kalau kita bahasakan, ada yang narik mbak ke kanan 4 Newton, ada yang narik mbak ke kiri 10 Newton. Mbak bakal tarik ke kanan atau kiri? Kiri. Ya benar, karena gaya yang diberikan di sini lebih besar. Ketika kita masukkan ke rumus, yang diketahui ini apa aja sih? Yang pertama, massa. Massanya ada 5 kilo. Yang diketahui kedua ada gaya. Ini gaya ya namanya.
Gaya itu apa? F. Gayanya kan 10 ke kanan, 4 ke kiri. Jadi kalau kita tuliskan di situ 10 dikurangi 4. 10 dikurangi 4 Newton sama dengan 6 Newton. Jadi nanti bakal ketarik ke kiri dengan kecepatan 6 Newton. Tapi karena ini ada beratnya, maka kita akan hitung kecepatannya. A sama dengan rumusnya apa? R dibagi dengan M. R-nya berapa? 6. Terus 5. Hasilnya beda berapa? 1,2 meter per sekon. Paham ya sampai sini? Jadi ketika kita melihat sesuatu soal seperti ini, langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Paham ya? Nanti ini akan ada di kuis. Jadi kalau jawabannya ingat 1,2 meter per sekon. Paham ya teman-teman? Iya. Ya. Ini sekarang apa yang terjadi ketika kamu mendorong mobil mainan dengan cepat? Mobilnya bakal bergerak cepat atau lambat? Mobil mainan kamu dorong itu bakal bergerak cepat atau lambat kalau kalian dorongnya dengan cepat? Cepat kan? Jadi hukum dua-dua itu tentang kecepatan. Ketika kita mendorong dengan cepat, maka mobil itu akan bergerak cepat. Ketika kita mendorong dengan lambat, maka mobil itu akan bergerak lambat. Jadi sesuai gaya yang kita berikan. Jadi untuk tiga Newton itu kita intinya di aksi dan reaksi. Rumusnya F aksi sama dengan F reaksi. Kita langsung masuk ke contohnya ya. Contohnya seperti kita mendayung sampan. Ketika kita mendayung ke belakang, kita akan bergerak ke belakang atau ke depan? Ya, itulah kita kan melakukan aksi ke belakang. F-nya ke depan. Mbak naik sepeda sangat cepat, maka sepeda akan bergerak dengan sangat cepat. Itu termasuk hukum berapa Newton? 2. Dan ketika ada katak berenang di kolam, termasuk hukum? 3. Jadi gue please wizard dan click play, langsung click play. Gue kan itu ada please wizard terus play apa gitu kan, langsung click play. Gimana sobat? Silakan dikerjakan. Semoga dengan pembelajaran hari ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada mbak-mbak dan mas-mas yang sangat-sangat antusias, walaupun sebenarnya malas ya mungkin. Terima kasih telah memperhatikan. Mungkin mbak